Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ivan Muhammad Agung dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang desain atau jenis penelitian kuantitatif. Minggu lalu kita sudah membahas tentang penelitian ilmiah dan karakteristik-karakteristik penelitian kuantitatif. Sesi kali ini kita akan khusus pada desain penelitian kuantitatif dan fokus kepada penelitian deskriptif. Tujuan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah memahami karakteristik dan desain penelitian kuantitatif di psikologi. Jadi yang banyak dibahas di psikologi. Kemudian submaterinya, definisi desain penelitian, jenis penelitian yang terdiri dari dua, kita bagi juga non-eksperimen dan eksperimen. Kemudian kita akan masuk kepada definisi desain penelitian. Menurut Kerlinger 2006, desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa agar peneliti dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan penelitian. Jadi rencana ini menyangkup skema menyeluruh program penelitian, struktur, model relasi antar variabel dalam penelitian. Jadi desain penelitian ini nanti berimplikasi kepada metode analisis data penelitian kita. Tahapannya di dalam desain penelitian itu adalah kita pertama bisa identifikasi masalah, ya. Kemudian kita buat tujuan penelitiannya, kemudian kita pilih desain penelitiannya, korelasikah, komparasikah, atau eksperimenkah. Kemudian tujuan dari desain ini akan menjawab daripada tujuan penelitian kita. Jadi memang desain ini muaranya adalah untuk menjawab daripada tujuan penelitian kita atau membuktikan hipotesis kita. Kemudian fungsi daripada desain penelitian ini adalah menyediakan jawaban atas pertanyaan penelitian tadi, ya, menjawab tujuan penelitian. Kemudian mengontrol atau mengendalikan varian atau perbedaan yang ada di dalam penelitian kita. Jadi tujuannya mengontrol, ya, agar tujuan kita di dalam penelitian itu tercapai. Yang berikutnya generalisasi, ya. Generalisasi itu kepada wilayah yang lebih luas, ya, nanti kita pelajari dalam model atau metode populasi dan sampel, ya. Kemudian ada validitas internal dan eksternal. Nah, ini validitas ini keakurasian penelitian kita, nanti juga kita akan pelajari di akhir perkuliahan kita. Kemudian bisa kita lihat gini, ya, kita akan refresh sedikit tentang skema umum penelitian. Jadi dalam penelitian psikologi itu ada dua skema umumnya, ya, jenis penelitiannya. Yang pertama kita gunakan adalah kuantitatif, ya, pendekatan kuantitatif, masih ingat kemarin, ya. Kemudian ada pendekatan kualitatif. Dua-dua ini menjadi penting, ya. Pada semester ini kita akan belajar kuantitatif. Apa ciri-ciri penelitian kuantitatif? Mungkin ada yang bisa jawab, ya. Ciri-cirinya, ya, kalau kita lihat dari katanya kuantitatif, kuanti itu berkaitan dengan angka, ya. Kalau kuali itu berkaitan dengan kualitas, ya. Berarti kuantitatif ini salah satu ciri utamanya adalah analisis datanya atau objek kajian utamanya adalah angka, ya, angka. Menggunakan hipotesis, menggunakan sampel yang banyak, gitu, ya. Tujuannya apa? Untuk membuktikan hipotesis. Ini, ya, karakteristik kuantitatif. Kalau kuantitatif dan kualitatif dikombinasikan bisa menjadi mixed, ya. Ya, kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Dalam kuantitatif itu sendiri, ya, ada banyak jenis atau desain penelitian kuantitatif, ya. Kita bagi dua secara umum, non-eksperimen dan eksperimen, ya. Non-eksperimen ini ada deskriptif, ada korelasi, ada ex post facto, ya. Kemudian yang kita pelajari pada pagi hari ini, deskriptif itu ada dua, observasi dan survei. Ya, korelasi itu eksplanasi, prediktif, ya. Kemudian kalau eksperimen ada true eksperimen, ya, quasi eksperimen. Ini pembahasan eksperimen ini nanti kalian bisa diperoleh di dalam mata kuliah metodologi penelitian eksperimen, ya, lebih spesifik. Kita akan fokus kepada non-eksperimen, ya, deskriptif dan korelasi dan sedikit tentang ex post facto, ya. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang deskriptif, ya. Apa itu penelitian deskriptif, ya? Kita akan lihat dulu perbedaan antara penelitian non-eksperimen dan eksperimen, ya.
Jadi non-eksperimen ini tujuannya adalah untuk melihat atau menggambarkan fakta yang terjadi tanpa adanya perlakuan. Perlakuan itu sesuatu yang kita buat untuk melihat pengaruh dari variabel kemudian ke variabel lain. Kalau penelitian eksperimen, ciri khasnya ada perlakuan yang kita sengaja. Misalkan dalam eksperimen kita ingin buat pengaruh terapi ya atau pengaruh pelatihan kecerdasan emosi terhadap interpersonal relationship gitu ya, atau pengaruh terapi kognitif terhadap menurunkan kecemasan. Terapi itu adalah perlakuan, sesuatu yang kita sengaja. Kalau non eksperimen tidak ada perlakuan, dia hanya melihat fakta atau variabel yang telah ada. Oke, nah ini yang akan kita lihat penelitian eksperimen non eksperimen, ada penelitian deskriptif, korelasi dan ekspos fakto ya. Nah, kita akan membahas pada pagi hari ini tentang penelitian deskriptif ya. Nah, apa itu penelitian deskriptif? Ya, penelitian ini tujuannya hanya menggambarkan karakteristik atau perilaku individu. Fokusnya menggambarkan, bukan menguji hipotesis. Beda dengan korelasi atau ekspos fakto ya, tujuannya mengkorelasikan. Kalau ekspos fakto ini penelitian sebab akibat tanpa perlakuan ya. Oke, sekarang kita akan fokus kepada penelitian deskriptif ya. Nah, yang pertama di dalam penelitian deskriptif ini tujuan utama menggambarkan, ada dua ya. Yang pertama observasi ya. Observasi ini sebenarnya bisa sebagai alat pengumpul data, juga bisa sebagai metode penelitian ya. Jadi kalau Anda pernah lihat penelitian eksperimen Bobo yang terkenal dari Bandura, itu menggunakan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Dia melakukan eksperimen, tapi pengambilan datanya menggunakan observasi. Kalau penelitiannya Schaeffer dan Emerson ini dia menggunakan observasi sebagai metode gitu ya. Dia mengamati bayi selama 4 hari di keluarga, kemudian dia catat, kemudian dia uji ya secara kuantitatif. Jadi intinya adalah penelitian kuantitatif ini bertujuan menggambarkan perilaku individu dengan cara melakukan pengamatan secara sistematif dan akurat. Pengamatan itu berarti kita menggunakan panca indera kita, terutama indera penglihatan kita, pendengaran kita. Ya, jadi itu karakteristik daripada observasi. Kemudian Stocknes ini membagi ya, dalam observational method ini ada yang direct observation ya dari langsung ya, ada indirect ya. Jadi direct ini kita mengamati secara langsung ya. Ada juga dibagi dua ya. Without intervention ya, naturalistic observation ya. Kemudian yang observasi dengan intervensi gitu ya. Nah, jadi yang pengamatan langsung ini ya kita naturalistik itu ya di alam ya, natural ya, secara alami. Kita mengamati saja tanpa kita memberikan perlakuan. Kalau kita memberikan perlakuan ya kita sebagai ada 3 ya, partisipan, observation ya, ada struktur, ada field eksperimen ya. Nah, ini kita akan lihat ya. Kemudian indirect observation kita mungkin menggunakan physical trace yaitu bukti-bukti fisik gitu ya. Misalkan kita ada orang mengamati ya apa yang ada bukti tato misalkan ya kita mengamati perilaku misalkan pada preman gitu ya penggunaan tato, kemudian archival record ini atau bukti record kita misal merekam gitu ya, merekam perilaku berlalu lintas, itu indirect observation ya, kita menggunakan alat gitu ya. Jadi ada langsung, ada tidak langsung. Nah, kemudian kalau Searle dia melihatnya tipe observasi gitu ya. Ada pengamatan naturalistik, ini yang tadi ya, pengamatan secara alami tanpa perlakuan. Misalkan kita mengamati perilaku orang ketika bermain bola, perilaku anak ketika dia bermain dengan temannya. Yang kedua, observasi partisipan ini melihat ya kelompok ya ketika kita bergabung dengan apa yang kita lihat gitu ya. Ketika kita mengamati perilaku orang bermain, maka kita menjadi tim atau bergabung dengan partisipan. Kemudian observasi terkontrol itu ya ketika meneliti berapa ukuran kendali atas lingkungan hidup. Jadi kita memiliki aturan-aturan, membuat peraturan-peraturan, ya kita tempatkan individu dalam satu situasi, kemudian kita buat aturan, jadi observasi terkontrol.
terkontrol. Jadi ini ya tipe observasi menurut Searle ya ada 3 ya, naturalistik, partisipan, dan terkontrol. Kemudian hal-hal yang penting di dalam observasi, yang pertama kejelasan konsep ya, teori maupun operasionalnya harus jelas ya. Kualitas observer ya, kita harus juga menyiapkan struktur ya, listnya karena kita menceklis ya. Karena akhir dari observasi ini adalah angka. Kemudian jumlah observernya minimal 2 orang, lebih akurat. Kemudian juga kita perhatikan adalah lokasi tempat observasi. Ya, ini hal-hal yang harus kita perhatikan dalam observasi. Nah, contohnya misalkan kita penelitian agresif pada anak ya umur 4 sampai 5 tahun ya. Nah, kemungkinan ya kita kan sulit melakukan wawancara. Maka hal yang bisa lakukan adalah kita mengamati perilaku agresif yang muncul ya ketika dia bermain dengan teman-temannya gitu ya. Nah, apa yang harus kita ukur itu harus jelas. Indikator agresif itu apa? Oh, indikator agresif misalkan dia mengucapkan kalimat yang dilarang, kalimat tabu ya, mengejek ya, mengancam. Nah, kita harus siapkan listnya gitu ya. Bagaimana perilaku agresif anak pada setting tertentu. Baik, ini ya tentang observasi ya. Jadi observasi riset itu adalah penelitian yang tujuannya untuk menggambarkan ya dengan menggunakan panca indera kita, pengamatan kita terhadap suatu situasi atau fenomena sosial. Oke, yang kedua kita akan masuk kepada penelitian survei ya. Ini kena agak cepat sedikit ya. Penelitian survei. Sebenarnya penelitian survei ini bagian dari ya penelitian-penelitian kuantitatif yang banyak dilakukan, walaupun di psikologi ya agak jarang dilakukan ya. Nah, penelitian survei ini, kita lihat apa itu penelitian survei. Saya pikir Anda pernah mengalami atau menjadi subjek atau objek penelitian survei dari lembaga-lembaga survei gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat penelitian survei ini ya, menurut Creswell ini ya merupakan prosedur dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan agar dapat menggambarkan sikap, opini, dan perilaku karakteristik populasi. Jadi memang penelitian survei ini tujuannya untuk menggambarkan ya apa sikap, opini, perilaku, atau karakteristik populasi. Jadi memang lebih melibatkan sampel yang besar gitu ya. Jadi penelitian survei ini biasanya banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga survei ya, untuk tujuan tertentu ya. Kemudian kalau Creswell lagi dia mengatakan karakteristik survei ini ada sampling populasi, ya, metode pengumpulan data, desain kuesioner, tingkat pengamalian yang tinggi, desain dan penggunaan kuesioner, melakukan survei ya, atau wawancara ya, melakukan cara pengambilan datanya. Jadi ini karakteristik yang melekat ya, walaupun ini ya karena melekat pada survei ya, melibatkan sampling dan populasi ya, cara kita mengumpulkan data. Oke, jadi kemudian ini historisnya ya, jadi historis survei ini seperti apa, silakan bisa dibaca gitu ya. Dan sekarang di Indonesia banyak sekali muncul lembaga survei, misalkan LSI, Kompas, ya LP3S, ataupun banyak ya, apalagi ketika kita Pilpres kemarin ya, banyak lembaga survei yang bermunculan. Kemudian tujuannya adalah, ya survei ini adalah mengetahui pikiran, pendapat, dan perasaan orang, kemudian memahami kebutuhan keinginan suatu masyarakat, mengetahui tren atau kepentingan di masyarakat, ya, kemudian mengidentifikasi karakteristik kelompok, kemudian penelitian survei ini juga untuk evaluasi, seleksi, dan masukan bagi institusi. Jadi ini fungsi dan tujuannya ya, karena tujuannya untuk mengetahui pemikiran, pendapat, dan perasaan orang, biasanya pertanyaannya survei ini relatif lebih singkat, mudah, dan umum ya, sehingga kita akan mengetahui tren atau kebutuhan dari suatu masyarakat. Kemudian menurut Creswell ada 2 jenis survei. Yang pertama longitudinal ya. Jadi longitudinal ini adalah survei yang pengumpulan data dilakukan pada waktu yang lama. Bisa per bulan, per tahun, tapi prosesnya ada proses waktu yang lama gitu ya. Jadi kita akan bisa lihat contohnya nanti ya. Ini jenis penelitian dalam longitudinal itu ya bisa kita menggunakan misalkan tren di populasi ya dalam periode tertentu ya. Kemudian atau kita mengidentifikasi subpopulasi berdasarkan karakteristik yang sama atau perubahan populasi dalam periode waktu tertentu. Misalkan ya, saya contohkan saja gitu ya. Di sini ya, ini
tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia ya dari tahun 2014 ya, 2015, 16, 17, 18. Nah, ini longitudinal ya waktu. Kalau kita ingin lebih detail lagi, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia pada perempuan atau laki-laki atau sub tertentu ya pada kota Jakarta, kota Pekanbaru atau kota Bandung. Nah, ini bisa dilihat sub-subnya ya. Nah, jadi ini secara longitudinal. Kemudian yang kedua, cross section ya. Cross section ini fokus kepada waktu tertentu ya. Nah, misalnya kita lihat di sini ya, kinerja wakil presiden ya, Ma'ruf Amin ya. Nah, kita lihat pada misalnya bulan atau tahun 2020 sudah cukup tahun 2020. Jadi cross section ya pada waktu tertentu. Nah, kemudian ini cross sectionnya juga ada detailnya subnya ya, sikap opini, kebutuhan komunitas, evaluasi program, kemudian tujuan perbandingan kelompok dan asesmen nasional. Jadi ini tergantung pada tujuan dari penelitian kita. Nah, bagaimana penelitian survei dilakukan? Ya, ini tahapannya penelitian survei, tujuan, kemudian kita identifikasi populasi dan sampel, kita buat kuesionernya, setelah buat kita melakukan penelitian, kemudian kita lakukan teknik analisis data, tabulasi data, dan analisis data dan interpretasi data, akhirnya pelaporan. Jadi memang tahapan-tahapan survei kita tentukan tujuan kita apa dulu. Setelah tujuan, kita tentukan populasi sampel, baru kita buat kuesionernya, dan baru kita melakukan penelitian. Jadi itu kurang lebih ya tahapan-tahapan survei ketika kita ingin melakukan penelitian yang survei. Nah, ini contohnya ya survei tadi udah ya, elektabilitas dalam presiden gitu ya. Nah, ini misalkan contoh survei berapa populer ya calon-calon presiden ya tahun 2024 nanti diprediksinya gitu ya. Jadi bisa untuk memprediksi gitu ya. Nah, misalkan di sini menunjukkan bahwa Prabowo Subianto itu yang paling dominan ya 18%, Ganjar 15%, dan Anies 11%, 11,3% ya. Nah, ini jadi survei ini penelitian-penelitian yang singkat ya. Jadi penelitian survei ini pertanyaannya mungkin sederhana gini ya. Satu pertanyaan ya. Nah, jadi memang pertanyaan sederhana umum gitu ya. Bagaimana tingkat kepercayaan Anda terhadap kinerja pemerintahan sekarang? Yaitu umum saja jawabannya ya sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, sangat tidak puas. Udah, nanti digambarkan melalui persentase gitu seperti ini gitu ya. Kemudian cara kita mengumpulkan datanya, survei itu ada online gitu ya, ada face to face, ada melalui telepon, ada paper gitu ya, atau melalui via pos dan yang lainnya. Jadi macam-macam ya sekarang ya. Mungkin kalau dalam kondisi pandemi ini ya online gitu ya, lebih atau melalui telepon gitu ya, yang lebih praktis. Oke, jadi itu ya. Jadi itu penelitian survei ya. Penelitian survei ini karakteristiknya yaitu dia melibatkan jumlah atau sampel yang banyak ya. Kemudian karakteristik yang lain adalah dia tujuannya karena tujuannya untuk menggambarkan opini secara umum, maka pertanyaan pun pertanyaan yang singkat, faktual gitu ya, yang sederhana ya. Jadi bisa Anda lakukan di rumah, misalkan Anda tertarik survei tentang pembelajaran di mahasiswa gitu ya. Seberapa puas, seberapa mudahkah Anda memahami materi dengan metode daring gitu ya. Udah, Anda survei teman Anda sekitar 100 orang ya. Kemudian Anda buat ya peringkat gitu ya. Oh, ternyata 80% mahasiswa mengalami kesulitan di dalam memahami materi. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi penelitian survei ini penelitian yang mudah dilakukan tetapi memang melibatkan jumlah sampel yang banyak. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.